Berjumpa kembali dengan kami, rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Sobat Media, kita masih terus bersama untuk mengulas buku terbitan terkini dari Tangan Terbuka Media yang berjudul Pada Mulanya. Ini adalah bukunya, dan kita masih bersama dengan penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang Mas Yoel. Selamat petang Mas Chris. Ya. Kali ini kita akan memperbincangkan salah satu bab dari buku tersebut, Mas Yoel, yaitu tentang pola pengasuhan. Ya, mungkin bagi Sobat Media, bagi para orang tua, dan juga bagi calon orang tua, tema ini menjadi cukup menarik. Kita akan melihat dari kacamata Kejadian 4 ayat 16-26 tentang kisah keturunan Kain dan Set. Ya, Mas Yoel, ya, pada bagian ketiga buku Pada Mulanya ini menceritakan tentang keturunan dari anak-anak Adam. Satu sisi ada keturunan Kain, dan di sisi yang lain ada keturunan Set. Nah, mereka tumbuh dengan talenta, dengan kemampuan masing-masing yang beragam, dan Tuhan juga mengembangkan talenta-talenta mereka. Nah, berkait dengan pola pengasuhan ini ada dua hal yang biasanya selalu menjadi pemikiran atau perhatian para orang tua. Yang pertama adalah di satu sisi dalam rangka membuat anak-anaknya berkembang, bertumbuh, orang tua ingin membebaskan, memberi kebebasan buat anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang mandiri. Tapi di sisi lain, orang tua juga khawatir kalau diberi kebebasan penuh, anak-anak akan salah arah atau salah tujuan ya. Nah, makanya beberapa orang tua mungkin memberi pagar atau batasan buat anak-anaknya. Bagaimana sebaiknya menjalani dan membedakannya bagi para orang tua, bagi para calon orang tua, kapan orang tua harus memberi batasan pada anak-anaknya, kapan pula harus membiarkan anak-anaknya terbang dan berjalan sendiri. Iya, nggak terlalu mudah memang, tapi saya selalu ingat pakar pendidikan kawan-kawan Yesuit pernah mengajak para orang tua untuk memberi sayap dan akar. Sayap, memberi kebebasan penuh agar anak bisa terbang, tetapi jangan lupa memberi akar, memberi nilai. Sebenarnya selama anak itu berada dalam nilai-nilai yang diyakininya, maka kebebasan itu menjadi hal yang wajar gitu ya. Kita dulu punya istilah kebebasan yang bertanggung jawab. Walaupun banyak orang tidak terlalu suka dengan istilah itu, kebebasan kok bertanggung jawab. Tetapi sebetulnya kebebasan itu haruslah ada dipagari oleh nilai-nilai itu. Nah, itu sama halnya dengan ikan yang berenang dalam akuarium. Maka ikan itu bebas di dalam akuarium itu. Itulah nilainya. Nah, ketika ikan itu melompat dari akuarium, dia memang sungguh-sungguh bebas, tapi yang ada hanyalah kematian. Keluar dari habitatnya, keluar dari kehidupannya. Jadi mungkin yang perlu kita kembangkan adalah yang pertama, jangan terlalu takut, karena anak-anak kita juga anak Allah. Itu yang harus kita pegang. Allah juga pasti mau menjaganya. Ya, harus saya akui juga kadang-kadang saya juga merasa khawatir dengan anak-anak saya, karena saya melihat kelemahan saya. Jadi jangan sampai anak-anak menjadi seperti saya gitu kan. Jadi kita khawatir. Tapi percayalah bahwa mereka juga anak-anak Allah. Yang penting adalah orang tua perlu menjadi teladan. Memang keteladanan itu ya gampang dibicarakan ya. Tetapi teladan itulah mungkin yang akan membuat anak merasa perlu memagari dirinya. Sehingga ketika mereka akan bergerak lebih jauh, mungkin mereka akan melihat keteladanan orang tua. Gitu. Dan kalaupun mereka merantau jauh, mereka mengingat apa yang dilakukan orang tuanya ya. Iya. Dan memang persoalannya adalah jangan sampai para orang tua malah membuat anak-anak jadi tidak merasa terikat merasa terikat. Bagus kalau mereka mengikatkan diri, itu hal yang berbeda kan, terikat dengan rela mengikatkan diri. Kalau teringat yang kita bincangkan sekitar 2 minggu lalu,
kelemahan dari anak bungsu yang pergi merantau jauh adalah dia mungkin lupa akarnya ya, lupa teladan yang diberikan orang tuanya atau? Iya, itu sebetulnya menarik ya kalau bicara soal akar dan sayap. Anak bungsu kelihatannya ada pada ekstrem kanan ya. Iya. Orang-orang atau ekstrem kiri, orang-orang yang hanya memakai sayap. Iya. Yang penting bebas dari keluarganya, bebas dari habitatnya. Sedangkan anak sulung adalah ekstrem kanan yang sangat fokus dengan nilai aturan dan akhirnya sebetulnya dua-duanya sama-sama stres kan. Iya. Yang keluar juga stres karena nggak makan, yang di dalam meskipun banyak makanan juga merasa stres karena nggak bisa pesta begitu dengan teman-temannya begitu. Ya, ini menarik ya, baru pertanyaan pembuka. Nah, lebih lanjut mengupas dari Kejadian 4 ayat 16 sampai 26 ini, Mas Yoel, adalah tentang Lameh. Lameh salah satu cucu buyut dari Kain ya, kalau dibahas di buku pada mulanya. Dan disebutkan dalam buku ini karakternya adalah karakter yang mau menang sendiri dan mudah naik darah ya, kalau kita ditunjukkan pada Kejadian 4 ayat 23. Nah, apakah karakter seperti ini muncul karena sifat berkait dengan keturunan atau melihat teladan orang tua atau nenek moyangnya, atau lebih pada kemampuan pengendalian kecerdasan emosi dari si Lameh sendiri, yaitu kemampuannya untuk dalam rangka mengembangkan emotional intelligence. Nah, dalam pengasuhan keluarga Kristen, bagaimana sebaiknya membangun kecakapan kecerdasan emosi ini agar anak-anak bertumbuh memiliki belas kasihan, tidak menang sendiri, tidak bisa menghargai orang lain juga, bisa menerima perbedaan. Nah, ini kan tidak mudah nih. Iya, memang tidak mudah, tetapi semua pada dasarnya kan meniru. Kita punya istilah teladan. Jadi anak-anak meniru, meniru apa yang dilihatnya, meniru apa yang ditontonnya, meniru idolanya. Dan pada hemat saya, meskipun anak-anak mungkin tidak menyatakannya, sebetulnya idola anak-anak itu adalah orang tuanya. Meskipun mereka enggan mengatakannya secara langsung, tetapi dalam hati kecilnya idola adalah orang tuanya. Dan ketika orang tuanya gagal menjadi model panduan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan Lameh, kalau kita lihat di sini kan dibilang sama istrinya, kepada istrinya Lameh berkata, seorang pemuda aku bunuh karena telah menghantam aku. Kalau 7 orang dibunuh untuk membalas pembunuhan Kain, maka 77 orang akan dibunuh kalau aku dibunuh. Kan sebetulnya kan Lameh kemungkinan tokoh masyarakat pada saat itu ada anak muda yang melukai dia, tapi dia membunuh. Kan sebetulnya kan hukum membalas dengan lebih keras. Membalas dengan lebih keras kan sebetulnya hukum yang sampai sekarang diterapkan adalah semua hukuman pengadilan itu selalu ada kalimat setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, nggak pernah serendah-rendahnya, tidak. Hukuman itu setinggi-tingginya. Tapi Lameh dipukul mungkinnya, tapi dia merasa harus membunuh. Bahkan dikatakan kalau kepada Kain, kalau Kain dibunuh harus ada 7 orang mati, maka Lameh mengatakan maka 77 orang akan dibunuh kalau aku dibunuh. Jadi kan dan itu dinyatakannya dengan bangga ya. Meniru firman Tuhan kepada Kain ya. Firman Tuhan Kain akan barang siapa yang akan membunuh Kain akan dibalaskan 7. Nah di sini dia merasa dibenarkan, merasa ada pembenaran ya. Merasa mewakili suara Tuhan juga mungkin. Merasa mewakili suara Tuhan. Kalau Kain 7 maka saya 70 kali 7 gitu. Lebih merasa penting dari Kain bahkan. Dia merasa lebih hebat daripada Kain gitu. Ini menarik bahwa si Lameh merasa lebih hebat daripada Kain gitu ya. Dan yang nggak tahu juga, tapi kemungkinan besar situasi keluarganya, nenek moyangnya, itulah yang ditirunya, dan dia merasa sah-sah saja dia melakukan pembunuhan ya. Padahal kan pembunuhan itu hukumannya mati karena
nyawa itu kan haknya Tuhan. Ya. Mencabut nyawa adalah haknya Tuhan. Gitu. Ya, ternyata terutama bagi orang-orang yang memegang kuasa, memegang pimpinan, lebih penting lagi untuk bisa menahan diri ya Mas. Oh iya, karena dia pemimpin. Ya. Karena dia pemimpin, maka orang akan melihat apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, begitu kan. Dan karena dia pemimpin, orang akan menirunya, sehingga pemimpin harus hati-hati dengan pikirannya, dengan perbuatannya ya. Ya. Nah, menarik Mas Yoel, di dalam bagian ini kejadian 4 ayat 16 sampai 26 ini di surat ini juga dijelaskan pada cabang lain keluarga Adam ada juga Set, yaitu adiknya Habil yaitu anak yang dilahirkan bagi Adam setelah Habil meninggal. Nah, diceritakan bahwa beda dari Lameh, Set dan keturunan-keturunannya dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah. Di dalam buku ini Sobat Media diceritakan arti nama Set sendiri adalah karunia. Dan mulai waktu itu orang memanggil nama Tuhan. Nah, menurut Mas Yoel sendiri, bagaimana bisa dalam satu akar keluarga yang sama ada dua tipe karakter yang berbeda ini lebih ke biasanya seperti Kurawa dan Pandawa, Esau dengan Yakub dan sebagainya, bagaimana ya? Iya, tentu saja kalau gampangnya tampaknya ini mewakili dua gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan. Mungkin Hawa, Adam atau Set mengingatkan dirinya bahwa dirinya artinya ada mengaruniakan atau karunia. Dan kalau dia adalah karunia, maka baiklah hidup sesuai dengan karunia yang diberikan. Dan kelihatannya Set punya anak Enos, dan mereka mulai memanggil nama Tuhan. Artinya sebetulnya sih manusia pada dasarnya punya kecenderungan, karena diciptakan gambar dan rupa Allah, mereka pasti mau nggak mau pengen tuh bersekutu dengan Tuhan, merasa kosong. Saya rasa Lameh pun merasa kosong, tapi dia mungkin mengisinya dengan kekerasan ya. Tapi bagaimana kekosongan itu dinyatakan dan orang boleh dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Dan kemungkinan mau nggak mau kita berani bilang bahwa ini masalah keluarga. Tapi tentu juga ada karunia Tuhan ya. Ada keluarga-keluarga yang orang tuanya begitu dalam tanda petik tidak taat sama Tuhan, tapi anaknya sangat taat sama Tuhan. Itu selalu ada. Sehingga saya selalu bilang bahwa ada karunia Tuhan juga tuh yang membuat orang akhirnya rindu bertemu Tuhan, rindu berbuat baik, karena memang dia membiarkan Allah berbicara tuh dalam hatinya gitu kali ya. Sedangkan Lameh mungkin membiarkan suara dirinya lebih besar daripada suara Allah, suara keakuannya lebih besar. Nah, ini terkait pola pengasuhan Pak Yoel. Bagi semua keluarga pasti sangat rindu untuk memperkenalkan sejak dini anak-anaknya dengan Tuhan. Nah, mungkin bagi Sobat Media di rumah, terutama orang tua muda, mungkin ada tips khusus awal mula bagaimana memperkenalkan Tuhan dengan cara-cara sederhana. Mungkin ketika ulang tahun, kalau memang ada cerita yang bagus tentang anak tersebut, kenapa tidak diceritakan? Waktu mereka lahir, begini, begitu, ada pergumulan, perjuangan. Nah, kenyataan bahwa mereka masih hidup, penuh dengan berkat, mungkin akan membuat mereka menjadi tersadar bahwa mereka butuh Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui mereka. Di dalam diri mereka, dan mungkin saat ulang tahun itu menjadi penting bagaimana kita mengingatkan mereka bahwa bukan tanpa alasan Tuhan menciptakan mereka. Dan kan saat ulang tahun sebelum berdoa, sebelum makan, kita bisa cerita tuh, ulang tahun bukan sesuatu yang biasa ya, karena nggak semua orang kan memiliki kesempatan hidup gitu kan. Ada aja yang mati gitu kan. Dan belum tentu tahun depan kita memiliki kesempatan lagi. Betul. Dan ketika mereka melihat bahwa Tuhan begitu baik,
masa iya mereka nggak baik ya. Nah, mungkin itu kali. Ya, ini menarik ya. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan begitu baik pada kita, masa kita mengisinya dengan bukan hal yang bermanfaat ya. Betul. Ya. Berarti kan kalau Tuhan memberi yang baik, Tuhan menyelamatkan kita, ya. Berarti kan Tuhan punya misi, ya, punya rencana buat kita, gitu kan. Dan cara yang paling sederhana adalah logis adalah jalani aja visi Tuhan, wujudkan visi Tuhan. Ya, begitu ya. Ya, menarik nih. Nah, mungkin sebagai penutup ini ada pertanyaan khusus. Nah, Pak Yoel, saya yakin bahwa dalam dunia yang satu serba digital, serba banyak pilihan, ya, orang tua tidak bisa sendirian dalam hal mendidik, mengasuh anak ya. Mereka harus bekerja sama, bersinergi. Nah, dalam hal ini bagaimana kalau kita sebagai komunitas, baik di sekolah, gereja, maupun dalam mungkin sebagai anggota masyarakat dapat saling mendukung dalam perjalanan pengasuhan ini. Iya. Ada saran Pak Yoel dan sekaligus menutup. Iya, sebetulnya anak-anak di gereja itu bukan hanya anak orang tuanya. Ya. Mereka juga anak gereja. Ya. Anak komunitas, anak Allah sendiri, sehingga kita juga berkewajiban untuk menolong mereka mengenal Allahnya ya, kalau mereka masih muda, dan menjalin hubungan dengan Tuhan, mensyukuri keberadaan mereka selaku manusia. Kalau di gereja kami, ketika seseorang anak dibaptis, maka kita tanya kepada keluarga, umat, ini bukan hanya anak orang tuanya, ini anak jemaat. Apakah kita bersedia untuk membimbing dia, menolong orang tuanya, mengingatkan orang tuanya kalau lalai mendidik anak? Dan biasanya umat mengatakan bersedia. Dan itu sebetulnya bukan sekedar slogan kosong ya, bukan sekedar slogan kosong. Meskipun kadang-kadang bisa jadi semacam hal yang biasa ya. Tapi ketika ada orang tua yang mungkin sedang bergumul dengan anaknya, ketika ditanya begitu, mungkin dia juga pikir lagi kan, ya. Dan itu cara gereja sebetulnya, cara Tuhan memelihara anak-anaknya begitu ya. Ya, Sobat Media, hari ini kita menginjak pertemuan yang ketiga dari pembahasan buku Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Melalui buku ini kita dipandu untuk membahas berbagai dinamika terkait pendidikan, pengasuhan, dan juga dinamika hidup berkeluarga. Dan kita bisa belajar daripadanya, mendapatkan inspirasi daripadanya untuk melangkah menghadapi hidup yang penuh dengan pilihan dan gaya yang siapa tahu kalau kita salah memilihnya bisa menjauh dari Tuhan. Nah, bagi yang tertarik untuk memiliki buku Pada Mulanya, seperti yang ada di sini, atau ingin menghadiahkan bagi keluarga-keluarga atau sahabat terdekat di momen-momen Advent, Natal, dan Tahun Baru ini, bisa menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi, bisa menghubungi kami di Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049, atau bisa juga melalui email tanganterbuka@gmail.com. Nah, sahabat media, selalu bergabung bersama kami dalam pertemuan kita selanjutnya. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.